Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai Shannon Wong, seorang seleb TikTok, selebgram yang cantik, mempunyai wajah yang sangat Asia, yang mengaku menjadi korban kekerasan oleh keluarganya, dalam hal ini ayahnya. Nah, Shannon Wong menulis di Instagramnya, di statusnya itu ya, itu tentang cerita-cerita sejak dia kecil. Terus dia udah mendapatkan kekerasan sejak kecil, sejak kelas 1 SD. Lalu menceritakan tentang pendapatannya 90% digunakan untuk kebutuhan keluarga, ya kan, itu diceritakan semua. Dan semua cerita itu dibantah, ya, dibantah oleh Sharon Wong, adiknya. Adiknya membantah mengenai kekerasan yang dilakukan ayahnya. Tapi saya belum mengetahui mengenai pendapatan Shannon Wong yang digunakan untuk kebutuhan keluarga, itu belum terkonfirmasi. Nah, kita harus adil ini dalam menilai. Jangan berat sebelah. Kalau saya berat ke Shannon, maka apapun yang dilakukan Shannon saya dukung, ya kan? Kalau saya berat ke keluarganya, maka apapun yang diceritakan keluarganya saya dukung. Nah, kita harus adil dalam menilai. Itu kan ada videonya, ya kan? Ada videonya mengenai waktu Shannon dipegang lehernya oleh ayahnya. Nah, yang direkam oleh Shannon itu, kita nilai dari itu dulu. Apakah Shannon Wong dicekik? Nah, kalau menurut saya tidak. Shannon Wong tidak dicekik. Nah, ini kita koreksi Shannon Wong dulu ya. Kita coba menilai Shannon Wong dulu. Kenapa saya bilang tidak dicekik? Karena kalau Shannon Wong dicekik oleh ayahnya, otomatis dia nggak bisa ngerekam. Karena dia pasti akan lebih konsentrasi untuk menyelamatkan nyawanya. Dicekik itu nggak bisa bernafas. Manusia butuh nafas. Pasti itu kalau dicekik, itu dia berontak untuk bagaimana bisa melepaskan cekikan itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, Shannon Wong dalam video itu tidak sedang dicekik. Dipegang lehernya, ya, tapi tidak dicekik. Nah, sekarang kita nilai ayahnya. Satu hal yang pasti, ayahnya galak. Ayahnya galak ini, beneran, sumpah. Karena sampai ngomongnya nada tinggi gitu. Nah, jadi itu yang bisa saya simpulkan. Ayahnya galak dan Shannon Wong tapi tidak dicekik. Nah, terus mengenai keterangan Shannon Wong, sejak kecil dia mendapatkan kekerasan. Masuk akal atau tidak? Kalau saya pikir tidak masuk akal. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Apa iya anak kelas 1 SD diseret, ditampar, dijambak dan lain-lain oleh ayahnya? Anak perempuan lagi, itu sangat jarang terjadi. Pasti ayah konsentrasinya adalah bagaimana melindungi anaknya. Lagian apa? Apa alasan ayahnya seperti itu dengan Shannon? Dan adiknya Sharon pun membantah itu gitu loh. Nah, itu kalau saya sebagai seorang ayah itu nggak akan dilakukan gitu. Makanya saya agak meragukan cerita dari Shannon Wong itu yang dari kecil sejak kelas 1 SD digitukan sama orang tuanya. Apa manfaatnya? Apa salahnya? Salahnya itu loh. Maksudnya salah yang dilakukan Shannon Wong itu apa gitu loh. Kok sampai digitukan ayahnya? Kan nggak mungkin anak SD kelas 1 memiliki kesalahan yang berat, kan nggak mungkin. Jadi saya agak meragukan seorang orang tua menghukum anaknya sekeras itu gitu. Saya ragu gitu. Nah, lalu saya hanya bisa berkomentar begini. Yang namanya anak itu akan selalu merasa tidak adil dalam segala hal, apalagi kalau kebutuhannya tidak dituruti, keinginannya tidak dituruti, maka anak akan selalu merasa tidak adil. Mereka akan selalu merasa orang tuanya jahat. Itu sudah sifat dasar anak gitu. Nah, itu gimana ya? Itu keraguan saya terhadap Shannon Wong. Namun saya juga mempertanyakan,
Itu benar gak sih 90% pendapatan Shannon Wong itu diambil untuk kebutuhan keluarga? Kalau ini benar, maka saya bisa simpulkan ayahnya bukan orang yang bertanggung jawab dalam hal finansial. Nah, seorang ayah yang tidak bertanggung jawab dalam bidang finansial itu rentan untuk tidak dihormati anaknya. Ayahku mencintai ibuku, ayahku melindungiku, ayahku menafkahiku. 3 hal ini kalau tidak dipenuhi oleh seorang ayah, itu dia tidak akan dihormati anaknya. Maka ini harus dijawab ini. Apakah benar itu uangnya Shannon Wong itu 90% diambil untuk kebutuhan keluarga? Kalau iya, wah, itu ayahnya nggak bertanggung jawab. Kalau iya loh ya, ini harus dikonfirmasi dari keluarganya sendiri. Terus kalau kita merujuk pada cerita Sharon, di mana Shannon Wong sering pulang subuh, pulang dalam keadaan mabuk, dan itu videonya dia dalam keadaan mabuk katanya, ya. Dan dicekik itu untuk, bukan dicekik ya, dipegang lehernya untuk menyadarkan dia. Nah, itu ya. Ini antara mabuk dan tidak mabuk lah intinya. Yang namanya anak mabuk, orang tua mana yang nggak marah? Itu ya. Orang tua mana yang nggak marah kalau anaknya mabuk, ya kan? Nah, saya pikir ini harus ada introspeksi dari orang tua dan dari Shannon sendiri. Shannon sebagai anak sudah bagaimana, sikapnya bagaimana, gitu loh. Kalau memang membantu keluarga, ya bagus. Tapi kalau sikapnya dari anak kepada orang tua bagaimana? Apakah sudah bagus atau belum? Seperti itu harus diintrospeksi. Terus sebagai orang tua juga harus introspeksi diri. Apakah saya sebagai orang tua sudah memberikan contoh yang baik? Nah, gitu loh ya. Jadi intinya adalah teman-teman, kita prihatin lah hal ini bisa terjadi, ya. Dimana seorang selebgram yang terlihat begitu wah, kehidupannya sepertinya enak-enak saja, ternyata mendapatkan masalah yang seperti ini gitu loh. Kita nggak perlu fanatik terhadap orang tuanya atau kepada Shannon, ya kan? Kita jadikan ini pelajaran gitu. Jangan Anda berpihak dulu, ya. Ini masalah keluarga yang saya pikir rumit, dan kita yang hanya melihat di luar itu hanya bisa menerka-nerka. Nah, itu tadi penilaian saya pribadi, ya. Saya pikir tidak bijak kalau kita membela salah satu pihak. Yang jelas kita prihatin saja. Jangan sampai ini terjadi pada keluarga kita. Seperti itu, ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.